Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Jadi pedang Susui dan pedang Yoro milik Mihawk awalnya berwarna logam biasa, seperti pedang pada umumnya. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah melalui banyak pertarungan, pedang itu akan menjadi satu dengan penggunanya dan berubah menjadi pedang hitam. Jika seorang pendekar pedang mengalirkan Bushoshoku Haki ke pedangnya, maka pedang itu akan menjadi hitam, tapi hanya sementara, tidak permanen. Sedangkan pedang Susui dan pedang Yoru adalah pedang hitam permanen. Itu berarti, Ryuma dan Mihawk memiliki Bushoshoku Haki tingkat tinggi. Ada salah satu pedang Zoro yang selalu digunakannya sejak dulu, yaitu Wado Ichimonji. Pedang ini adalah pedang milik Kuina, dan setelah dia meninggal, pedangnya diberikan kepada Zoro. Jadi pedang Wado Ichimonji ini sudah dipakai Zoro dari saat dia masih kecil. Dia sudah melewati banyak pertarungan dengan menggunakan pedang ini. Nah, di Wano Kuni ini, sepertinya pedang tersebut akan menjadi pedang hitam. Dari setelah time skip, Zoro belum mendapatkan lawan yang setara. Di Fishman Island, dia melawan Hyozo, gurita samurai yang menggunakan 8 pedang. Tapi Zoro mampu mengalahkannya dengan mudah. Lalu di Pang Hazard, dia melawan Monet, wanita setengah burung yang memakan buah iblis Yuki no Mi. Di sini Zoro menang hanya dengan 1 kali serang. Lalu di Dressrosa, dia melawan Pika, salah satu eksekutif di bajak laut Doflamingo. Dia adalah pengguna buah iblis Ishi no Mi yang membuatnya bisa memanipulasi batu. Di pertarungan ini juga Zoro masih belum bertarung secara habis-habisan. Nah, di Wano Kuni ini, Zoro pasti akan mendapatkan lawan yang setara atau bahkan lebih kuat. Dan di pertarungan ini Zoro akan meningkatkan kemampuan Bushoshoku Haki miliknya. Karena kalau kita lihat dari pertarungan Luffy melawan Katakuri, di sini Luffy bertarung secara habis-habisan dan dia pun mampu menguasai Kenbunshaku Haki tingkat tinggi. Nah, Zoro juga sepertinya sama. Setelah dia bertarung secara habis-habisan, dia akan menguasai Bushoshoku Haki tingkat tinggi, sehingga pedangnya akan menjadi hitam permanen. Jadi di Wano Kuni ini akan ada 2 orang di Straw Hat Pirates yang menguasai Bushoshoku Haki tingkat tinggi, yaitu Luffy dan Zoro. Kalau Sanji sih kayaknya enggak, karena di arc sebelumnya dia sudah mendapat peningkatan power, yaitu Raid Suit yang diberikan oleh ayahnya. Jadi sekarang giliran Zoro yang mendapat peningkatan power. Kalau Luffy sih jelas pasti akan selalu bertambah kuat, karena dia tokoh utama dan juga kapten dari mereka, jadi sudah seharusnya dia mendapat peningkatan power. Bushoshoku Haki ini akan menjadi faktor penting dalam mengalahkan Kaido. Karena seperti yang kita tahu, Kaido memiliki tubuh yang sangat kuat, bahkan dia dijuluki makhluk abadi, jadi kekuatan serangan akan sangat penting dalam pertempuran ini. Dalam satu wawancara, Eiichiro Oda pernah berkata bahwa dia belum tahu bagaimana cara Luffy mengalahkan Kaido. Jika Luffy menang hanya karena pukulannya sangat kuat, para fans pasti tidak akan puas dan terkesan terlalu dipaksakan. Jadi dia akan mencari cara yang berbeda agar alur ceritanya semakin menarik. Itu adalah perkataannya beberapa tahun yang lalu. Nah, sepertinya sekarang Oda sudah tahu bagaimana cara Luffy mengalahkan Kaido, yaitu dengan menggunakan Bushoshoku Haki tingkat tinggi. Dan sepertinya juga Kaido menggunakan Bushoshoku Haki tingkat tinggi, sehingga dia bisa membuat semacam armor tak terlihat di sekitar tubuhnya. Karena itulah tubuhnya menjadi sangat kuat. Dengan kemampuan ini, Luffy akan menghancurkan armor tak terlihat milik Kaido, sehingga pertahanan Kaido akan menurun. Dan ini akan menjadi kesempatan bagi Luffy dan yang lainnya untuk melancarkan serangan kepada Kaido. Luffy akan menghadapi Kaido secara berkelompok, karena mustahil jika Luffy menghadapi Kaido 1 lawan 1. 3 orang yang sudah dipastikan akan menghadapi Kaido adalah Luffy, Law, dan Kid. Law dari awal memang menargetkan Yonkou Kaido, dan sepertinya dia mempunyai strategi bagus untuk mengalahkan Kaido. Lalu Kid. Sebelumnya Kid sudah bertemu dengan Kaido, dan dia kalah telak. Di arc Sabaody, ketiga orang ini mendapat panel khusus dibanding Supernova yang lainnya. Mungkin Oda sudah merencanakan ketiga orang inilah yang nanti akan mengalahkan Kaido. Selain itu masih ada beberapa misteri tentang buah iblis Ope-Ope no Mi. Buah iblis ini memiliki harga yang sangat mahal, yaitu 5 miliar berry. Padahal buah iblis Gomu Gomu no Mi saja hanya 100 juta berry.
Bahkan nilai bounty Yonko Kurohige saja hanya 2,2 miliar berry. Itu berarti buah OP-OP Nomi ini memang sangat istimewa. Doflamingo pernah berkata bahwa pengguna buah OP-OP Nomi bisa memberikan keabadian kepada orang lain. Tapi taruhannya adalah penggunanya akan mati. Biasanya sih kekuatan seperti ini bisa digunakan sebaliknya. Jika dia bisa membuat seseorang menjadi abadi, mungkin dia juga bisa menghilangkan keabadian seseorang. Nah, bisa jadi kemampuan inilah yang akan menjadi kartu as Law untuk mengalahkan Kaido. Mungkin ada salah satu kemampuan buah OP-OP Nomi yang bisa menghilangkan keabadian Kaido. Jadi ada beberapa opsi. Yang pertama, Luffy akan menggunakan Bushoshoku Haki tingkat tinggi untuk menghilangkan armor tak terlihat milik Kaido, sehingga pertahanan Kaido akan melemah. Yang kedua, Law akan menggunakan buah OP-OP Nomi untuk menghilangkan keabadian Kaido. Atau kemungkinan yang ketiga, mereka akan menggunakan kedua opsi tadi. Luffy akan menggunakan Bushoshoku Haki tingkat tinggi, dan Law akan menggunakan kemampuan spesial OP-OP Nomi. Tapi, jika ternyata Kaido jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan, berarti yang akan menghadapi Kaido bukan hanya mereka bertiga, melainkan seluruh aliansi topi jerami, ditambah para samurai dan ninja. Saat ini juga Big Mom sedang hilang ingatan, jadi dia juga bisa dimanfaatkan untuk melawan Kaido. Nah itu tadi, teori admin tentang kesempatan menghabisi Kaido dan Bushoshoku Haki tingkat tinggi. Sepertinya perang puncak masih cukup lama, karena Eiichiro Oda berkata bahwa perang Wano Kuni akan lebih dahsyat dari perang Marineford, jadi pasti jumlah chapternya akan lebih banyak dari arc Marineford. Belum lagi masih banyak karakter-karakter yang harus diperkenalkan, dan misteri soal Haki, Goken, dan Ryo juga masih belum dijelaskan sepenuhnya, jadi perang akhir masih cukup lama. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.